PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB transisi untuk 14 hari ke depan. Gubernur menyatakan keputusan itu diambil demi keselamatan warga DKI Jakarta. Dalam keterangan pers di Balai Kota sore tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari. Perpanjangan masa PSBB transisi diputuskan berdasarkan indikator-indikator epidemiologi dan sistem kesehatan masyarakat. Paling nggak minggu terakhir ini. Jika mengacu pada data perkembangan kasus COVID-19 selama masa PSBB transisi, apabila kita lihat dalam grafik ini adalah kasus rata-rata harian yang kami pantau dalam 4 minggu terakhir, angka penyebaran relatif terkendali apabila kita lihat di pekan yang pertama pada saat PSBB transisi dimulai, yaitu di pekan tanggal 5 hingga tanggal 11 Juni. Kasus positif adalah rata-rata hariannya 136,7, kemudian di pekan yang kedua sempat menurun menjadi 123,8, kemudian di pekan yang ketiga, tepatnya dari tanggal 19 hingga 25 Juni, kasus harian ataupun rata-rata harian dalam satu pekan ini naik menjadi 153,8, kemudian di pekan yang keempat dari tanggal 26 Juni sampai 1 Juli, ini juga kembali naik kasus rata-rata harian dalam satu minggu, yaitu sebanyak 174,3 kasus. Peningkatan jumlah kasus positif ini diimbangi dengan peningkatan jumlah pasien sembuh serta angka kematian akibat COVID-19 yang cenderung menurun. PSBB transisi di DKI Jakarta diperpanjang hingga 16 Juli mendatang. Apa yang menjadi pertimbangannya dan apakah akan ada peraturan yang diperketat selama PSBB transisi fase kedua di DKI Jakarta? Kita akan berbincang langsung bersama Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Selamat malam, Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur, di masa fase transisi ataupun PSBB transisi di fase yang kedua yang diperpanjang ini hingga 16 Juli mendatang, apa perbedaan yang paling signifikan dibandingkan pada awal masa PSBB transisi? Jadi begini, ketika kita mereview tadi sama-sama atas perkembangan selama 4 minggu terakhir, kita menyaksikan bahwa COVID-19 di Jakarta secara umum terkendali. Tidak ada lonjakan yang signifikan. Kegiatan testing yang dilakukan seperti tadi disampaikan sudah meningkat sangat tinggi. Jadi kita sekarang di Jakarta ini memiliki positivity rate yang bergerak di sekitar 5%. Sudah berjalan selama bulan Juni. Nah, dengan angka itu artinya Jakarta terkendali, tetapi wabahnya masih ada. Indikasinya apa? Dengan kegiatan testing yang meningkat hampir 2 kali lipat, jumlah mereka yang terpantau positif itu masih ada. Tapi bedanya, kalau dulu yang dilakukan pengetesan adalah terhadap mereka yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan. Kalau sekarang, yang selama 1 bulan ini yang kita lakukan active case finding. Jadi mendatangi, mencari. Jadi istilahnya tes, lacak, isolasi. Itu yang dikerjakan. Nah, dengan itu maka kita menemukan masih ada kasus. Karena itulah kemudian untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta benar aman, maka kita melakukan perpanjangan selama 14 hari ke depan. Dan selama 14 hari ke depan ini akan ada peningkatan pengawasan, terutama di tempat-tempat yang pada masa transisi pertama kemarin itu menjadi tempat penularan yang cukup tinggi, misalnya pasar. Di Jakarta ini ada 153 pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya di bawah kendali DKI. Lalu ada sekitar 150 lain adalah pasar rakyat yang itu diatur oleh masyarakat sekitar. Nah, di semua tempat ini kita akan lakukan pengawasan secara intensif di 2 pekan ke depan. Harapannya bisa membantu untuk
satu mendeteksi ya kalau ada masalah, yang kedua mengurangi potensi penularan. Oke, mengenai pengawasan dan juga data Pak Gubernur, apabila kita lihat kasus per hari ini DKI Jakarta kembali mencatatkan kasus baru positif COVID-19 yang terbanyak, dan apabila tadi kita juga melihat data bagaimana fluktuasi kasus positif COVID-19 harian selama 4 minggu masa PSBB transisi, di 2 minggu terakhir ada kecenderungan untuk naik. Nah, bagaimana kemudian di fase kedua PSBB transisi ini penegakan hukumnya? Apakah nantinya ada peraturan yang lebih diperketat atau mungkin ada peraturan tambahan untuk lebih menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, pertama begini, ketika kita melihat kasus positif di Jakarta, misalnya seperti tadi disampaikan hari ini Jakarta tinggi. Jadi saya berilustrasi saja. Ketika ditemukan 200 kasus di Jakarta, dengan ditemukan 200 kasus di daerah lain, itu jumlahnya sama-sama 200. Tapi positivity rate-nya bisa beda. Begini, bila Jakarta ditemukan 200 dari 4.000 testing, maka itu artinya 5%. Tapi kalau 200 dari 1.000 testing, itu artinya 20%. Nah, yang harus kita lihat sesungguhnya pada prosentasenya. Jadi yang terjadi di Jakarta benar bahwa ditemukan positif, tapi mereka itu ditemukan positif karena kita mencari, lalu setelah ditemukan positif diminta isolasi. Jadi ini bagian dari mengendalikan pergerakan virus dengan cara menambah testing dan mencari orang-orang yang punya potensi penularan. Sehingga jangan sampai kita begitu mendengar angka positif, lalu asumsinya ini adalah bermasalah. Oh iya tentu, secara umum bermasalah. Tetapi kita harus lihat dari berapa banyak testing. Bila 200 dari 1.000 testing, maka itu artinya 20%. Bila 200 dari 400 testing, artinya 50%. Itu mengkhawatirkan. Apa aturan WHO? WHO mengatur bahwa untuk bisa disebut sebagai aman harus di bawah 10%, idealnya 5%. Nah, di Jakarta ini alhamdulillah angka positif itu bergerak di angka sekitar 5%. Jadi ya belum selesai, masih tetap PSBB, tetapi teratur dan dibutuhkan, Mbak Fitri, yang penting diketahui oleh masyarakat. Yang kurang kemarin apa? Yang kurang harus tambah 3. 1, penggunaan masker di mana-mana. Kapan saja, di mana saja. Ini yang harus ditambahkan. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan rutin. 3 itu yang harus lebih ditingkatkan. Jadi dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menyebut ini dengan istilah 3M. Jadi masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat sebagai kebiasaan baru. Oke, dalam evaluasi PSBB transisi kemarin ada kemudian sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19 yang muncul di masa PSBB transisi. Nah, untuk di perpanjangan masa PSBB transisi ini apa yang dilakukan agar kemudian tidak lagi muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19? Bagaimana kemudian meningkatkan kewaspadaan dari warga untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat? Ya, jadi begini. Di mana yang cukup banyak, di tempat yang ada interaksi orang. Karena itu kalau ada interaksi, orang yang berdekatan, orang yang berinteraksi intensif, di situ potensi penularan terjadi. Nah, untuk bisa mengurangi itu, nomor 1, kurangi kegiatan bepergian. Karena itulah PSBB-nya diperpanjang. Kegiatan masih tetap 50%. Karena itulah kegiatan PSBB ini diperpanjang. Lalu, ada tempat yang tadi disebut sebagai klaster-klaster, di mana itu utamanya 2. 1 di pasar tradisional, kedua ada di kendaraan umum, terutama di kereta api. Nah, kereta api di KRL. Sehingga yang kita lakukan ke depan, pertama untuk pasar. Jadi pasar ini ada 300-an pasar, 153 milik DKI, sisanya yang pasar masyarakat. TNI, polisi, aparat Pemprov akan dikerahkan untuk menjaga pintu pasar untuk mengendalikan jumlah orang yang masuk dalam pasar. Jadi setiap pasar ditentukan kapasitasnya berapa misalnya.
kapasitasnya adalah 1.000 orang, maka yang boleh berada di dalam sana 500. Karena itulah pintunya kemudian dikendalikan. Bila pengunjung sudah sampai angka 50%, maka ditutup dulu sampai berkurang baru masuk lagi. Ini akan kita kerjakan selama 2 pekan ke depan, dan besok secara khusus akan ada koordinasi antara jajaran Pemprov, TNI, polisi untuk sama-sama memastikan ada penjagaan yang ketat di tempat-tempat itu. Ada ratusan pasar, artinya setiap pasar nanti akan dijaga oleh aparat gabungan. Ada sekitar tadi Anda katakan Betul. 153 pasar, artinya semua pintu masuk di pasar-pasar ini akan dijaga seperti itu? Betul, nomor 1 pintunya akan dibatasi yang dibuka, karena satu pasar bisa punya 16-20 pintu. Nah itu nanti akan dibatasi sesuai dengan kondisi pasar masing-masing. Tapi intinya adalah pengendalian pergerakan. Di sisi lain, jam operasi pasar akan diperpanjang supaya orang punya waktu lebih banyak untuk memilih datangnya jam berapa. Kemudian yang kedua, ganjil genap kios yang kemarin kita terapkan ternyata terbukti tidak efektif. Lebih baik dikendalikan jumlah yang masuknya daripada dikendalikan ganjil genapnya. Jadi ganjil genap kios tetap bisa beroperasi, tapi jumlah orang yang masuk ke dalam pasar itu yang dikendalikan. Nah ini yang akan kita lakukan. Evaluasi kemarin juga di klaster pasar, Pak Gubernur, bahwa banyak kemudian sejumlah pedagang yang masih menolak untuk diuji tes COVID-19. Nah apa kemudian upaya yang dilakukan untuk memberikan edukasi sosialisasi pentingnya untuk melakukan pengujian ini? Sederhana, bila menolak untuk dites, maka dia ditolak untuk berada dalam pasar. Jadi kalau tidak mau dites, maka tidak boleh berjualan. Dan pilihannya sederhana, ikuti tes, boleh berjualan, tidak ikuti tes, tidak berjualan. Simple sekali. Oke, baik Pak Gubernur, apakah ini akan menjadi PSBB transisi yang terakhir atau masih terbuka kemungkinan untuk diperpanjang? Jawaban Pak Gubernur ditahan dulu karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Pak Gubernur, mengenai potensi klaster penyebaran COVID-19 lainnya, di mana kemudian di PSBB transisi ini kan diperpanjang 14 hari ke depan. Ada kemudian yang mengkhawatirkan mengenai hari bebas kendaraan bermotor akan memicu ataupun memancing kerumunan-kerumunan baru. Apakah di PSBB transisi hingga 16 Juli ini juga kemudian akan menjadi evaluasi? Betul. Jadi kita sempat melakukan pada satu hari Minggu dibuka karena kita menyadari kebutuhan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tinggal di rumah yang cukup kecil, kampung yang sempit, atau tinggal di apartemen yang tidak punya ruang untuk berkegiatan secara luasa, sehingga perlu ada keinginan untuk atau kebutuhan untuk punya ruang terbuka bagi kegiatan olahraga. Ketika kita lakukan HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor itu, ternyata volumenya luar biasa banyak dan datang dari berbagai wilayah. Itu didapat lewat data satelit, lewat HP. Kita melihat pergerakan orang dari seluruh Jakarta ke satu titik, yaitu Sudirman Tamrin. Dari pengalaman itu, kemudian kami ubah, tidak hanya di satu kawasan, malah CFD atau HBKB di Sudirman Tamrin ditiadakan, lalu disebar ke 32 lokasi di seluruh Jakarta, dan bukan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tapi sebagai kawasan pesepeda. Kenapa pesepeda? Supaya aman jaga jarak. Ketika itu HBKB, potensi orang duduk-duduk, kongko-kongko, ngobrol,
berdekatan, berjalan, berdempetan, itu sangat tinggi sekali. Tapi ketika itu menjadi kawasan bersepeda, maka orang semua bergerak. Karena otomatis kalau sepeda harus bergerak, dan sepeda itu otomatis berjarak. Karena itulah kita pandang lebih aman, apalagi dengan ruang terbuka. Jadi ini salah satu contoh bahwa kita selalu mereview setiap kebijakan, ambil feedback, lihat data di lapangan, lakukan perbaikan, lakukan apapun yang dibutuhkan untuk melindungi warga Jakarta. Dan itu yang kita lakukan. Jadi sekarang, ya, Pak Gubernur, bagaimana kebijakan di sektor pendidikan? sektor pendidikan itu sampai dengan sekarang belum ada rencana untuk membuka sekolah. Jadi sekolah-sekolah kita masih tetap akan menerapkan pembelajaran jarak jauh, meskipun tahun ajaran akan dimulai tanggal 13 Juli. Jadi tahun ajaran yang mulai 13 Juli, tapi kegiatan belajar di sekolahnya belum bisa kita mulai tanggal 13 Juli, sambil kita pantau sampai benar-benar aman, karena kita ingin anak-anak kita aman, orang tua tenang. Bahkan kalau ingat dulu, pada saat kami memutuskan untuk mulai melakukan pembatasan sosial, yang pertama kali ditutup adalah sekolah pada tanggal 16 Maret 2020. Baik, Pak Gubernur, kita kembali kepada data. Arti ataupun efektif reproduction number COVID-19 di DKI Jakarta sudah dinyatakan di bawah 1. Namun kan ini kemudian mengambil angka rata-rata. Sebetulnya rentang arti COVID-19 di DKI Jakarta seperti apa? Apakah di daerah tertentu dengan artinya yang misalnya masih di atas 1 akan ada treatment yang berbeda ataupun treatment yang lebih ketat, Pak? Jadi ketika sampai kepada angka arti di Jakarta atau reproduction number, memang Jakarta ini masih berkisar angka 1. Jadi range-nya tipis Jakarta itu. Tipis itu artinya begini, ada range biasanya 0,95 sampai 1,05 misalnya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa reproduction number di Jakarta itu tingkat akurasinya tinggi. Kenapa tingkat akurasinya tinggi? Karena kita melakukan testing dengan angka yang sangat banyak. Sehingga dengan sampel sebesar itu kita memiliki confidence interval yang amat tinggi. Jadi ketika kami mengatakan bahwa di Jakarta reproduction number itu 1, maka kita bisa memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Berbeda dengan apabila angkanya 1, tapi itu range-nya antara 0,6 sampai 1,4. Jadi bisa 1,6, bisa 1,4. Tapi kalau di Jakarta, itu range-nya, confidence intervalnya sangat baik, sehingga tipis range-nya. Nah, itulah yang membuat kami di Jakarta, meskipun angkanya itu masih berkisar angka 1, tapi kita berkeyakinan bahwa situasinya aman, bukan lebih aman. 1 itu kan artinya bahwa wabahnya belum selesai. Karena reproduction number itu menunjukkan berapa kali kemungkinan ini bisa bergerak. Misalnya kalau reproduction number itu 4 pada saat bulan Maret, itu artinya kalau dari 100 orang bisa jadi 400. Tapi kalau reproduction number itu angkanya 2, dari 100 bisa 200. Nah kalau 1, artinya 100 orang sekarang terkena wabah, maka masih berpotensi menularkan sampai 100 orang yang lain. Kita ingin angka reproduction itu nantinya turun. Tapi angka reproduction turun itu mengharuskan dua-duanya. 1, kami dari sisi pemerintah terus melakukan kegiatan testing, lalu melakukan isolasi. Dari sisi masyarakat, membantu memotong mata rantai penularan dengan melakukan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, Pak Gubernur, artinya dalam 2 pekan ke depan target arti ini akan di angka berapa untuk kemudian sampai pada kesimpulan misalnya PSBB ini tidak lagi diperpanjang? Sebenarnya tidak hanya pada angka reproduction number. Justru kita harus melihatnya minimal 3 aspek. 1 aspek epidemiologi, 1 aspek kesehatan masyarakat, 1 lagi aspek fasilitas kesehatan kita. Aspek fasilitas kesehatan kita insya Allah aman. Karena di Jakarta kita ada 67 rumah sakit khusus untuk COVID, dan mereka terintegrasi dalam sebuah sistem
sehingga tidak ada kasus di mana orang datang ke rumah sakit ditolak. Karena setiap rumah sakit itu beroperasi sebagai satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri yang masing-masing mengurusi pasien sendiri-sendiri. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem, dan sistem ini dibuat khusus untuk COVID. Jadi bulan Maret yang lalu, awal April, kita membangun admission system khusus untuk COVID. Jadi kita harus lihat semua aspek. Karena itulah kemudian 14 hari ke depan, pemerintah melakukan bagiannya. Satu adalah meningkatkan testingnya. Yang kedua, kita memantau mereka yang isolasi supaya tidak terjadi penularan. Yang ketiga, kita membuat pengawasan di tempat-tempat yang potensi interaksinya tinggi. Itu sebagian dari yang dikerjakan pemerintah. Sisi lain, dari masyarakat, kami membutuhkan, mari kita sama-sama. Sama-sama apa? Pakai masker semua. Di Jakarta secara umum orang menggunakan masker, tapi kita harus lebih tingkatkan. Yang kedua, mari kita menjaga jarak. 1 meter satu sama lain. Ini tidak sederhana, saya tahu. Tapi kalau kita tidak kerjakan, maka potensi penularan tinggi. Yang ketiga, cuci tangan secara rutin. Dan kapasitas tempat dimanapun harus di bawah 50%. Itu kita kerjakan. Insya Allah dalam 2 pekan ke depan, kita akan bisa melihat situasi yang lebih baik untuk Jakarta. Oke, kita harapkan aspek-aspek yang tadi Anda katakan tadi, implementasinya di lapangan akan lebih optimal sehingga PSBB transisi di DKI Jakarta dapat kemudian segera diakhiri pada nanti tanggal 16 Juli mendatang. Baik, terima kasih atas waktunya Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.